Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan harus serta masih tetap semangat. Kita lanjut pelajaran IPS di pertemuan ke-6 di semester 2 kali ini. Masih di bab 1 tentang kewirausahaan. Silakan dibuka buku IPS-nya halaman 34. Kita awali dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai dengan materi yang ke-5 tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita bicara kewirausahaan, maka ada dua di sini yang harus dibahas. Yang pertama kreativitas, baru yang kedua nanti kewirausahaan. Yang pertama dulu, kreativitas. Kreativitas adalah berasal dari kata kreatif gitu ya. Cipta artinya. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan barang atau jasa yang bersifat baru dan bermanfaat. Jadi menciptakan nih, kita punya ide, kemudian dibuktikan idenya dalam bentuk sebuah hasil karya, baik itu karyanya berupa benda, bisa juga berupa jasa, kemudian baru, belum ada yang punya, dan memberikan manfaat. Jadi ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, walaupun baru, namanya bukan kreatif ya. Dengan kata lain, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kreativitas, akan tetapi sebagian orang tidak memunculkan ide kreatifnya. Hal ini kenapa? Biasanya karena kurang percaya diri. Jadi kamu jangan merasa bahwa saya emang nggak bisa. Enggak. Setiap orang itu punya sisi kreativitasnya masing-masing gitu ya. Jadi ada sisi kreatif dalam dirinya. Nah, kalau tidak dimunculkan, kalau tidak diasah, maka nanti lama-lama hilang gitu ya. Biasanya gimana caranya supaya coba dicari yang biasanya suka kamu lakukan itu apa yang bermanfaat. Misalnya, saya ini suka bongkar pasang alat elektronik. Setelah saya bongkar, saya nggak bisa lagi masangnya. Coba belajar memasang kembali. Nah, berarti mungkin saja itu merupakan bagian dari kreatif yang kamu punya. Ya. Yang ketiga, orang yang kreatif memiliki ciri-ciri tersendiri dibandingkan orang lain. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang kreatif selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kepo terhadap sebuah hal-hal yang menarik. Ya. Orang yang selalu memiliki keinginan belajar tentang pengetahuan baru, ia akan bertanya, mengamati, membaca, dan merasakan sesuatu yang dianggap menarik. Kayak tadi, misalnya bongkar kipas angin, ya, dia pasti nanya, kenapa nih, gitu ya. Misalnya kipas angin mati, kenapa nih, gitu. Kemudian dia amati, kenapa bisa mati, apanya yang salah, baca, searching di Google, cara merenovasi atau menservis kipas angin. Lalu dia merasakan tuh berarti kan mencoba. Dicoba nih, pasang ini, sehingga kipas angin ini jadi nyala. Nah, itu menjadi hal yang menarik ya. Jadi punya rasa ingin tahu. Yang kedua, memunculkan ide orisinal atau ide asli berdasarkan pikiran sendiri. Orang yang kreatif identik dengan ide. Jadi mengajak alam pikirnya untuk memunculkan ide-ide yang kreatif gitu loh. Misalnya kayak bikin coklat. Coklat tuh bentuknya biasa ya, kotak, saya mau ganti coklat bentuknya yang lain. Nah, itu termasuk punya ide gitu ya. Kayak sekarang kan banyak banget ide-ide kreatif. Yang ketiga, pasti bekerja keras. Orang yang bekerja keras itu menunjukkan ciri-ciri orang yang kreatif. Yang keempat, bebas dalam bertindak. Artinya dalam tindakannya itu tidak dipengaruhi oleh orang lain. Beda dengan karyawan gitu ya. Kalau karyawan kan kerjanya disuruh. Nah, kalau orang yang kreatif, karena dia biasa menciptakan sendiri, maka bekerja pun dia bebas dalam mengambil keputusan. Yang kelima, optimis dan selalu percaya diri. Optimis itu tidak gampang menyerah
ya. Nah, tadi kan yang membuat orang jadi kreatif gitu ya, ada juga hal-hal yang menghambat kreativitas. Nah, tadi nih, kenapa kita kok nggak kreatif gitu? Apa yang menghambat? Yang pertama, takut menghadapi risiko. Takut salah. Ketika mencoba tuh, ah nggak mau nanti salah. Ah jangan nanti diomelin. Nah, itu namanya takut menghadapi resiko. Sehingga tingkat kreatif kita ya nggak ketahuan gitu. Kita nggak tahu kreatif apa enggak. Maka mulai dari sekarang nggak boleh lagi takut salah. Coba ya. Yang kedua, pesimis, mudah putus asa. Ketika mencoba gagal udah nyerah, nggak mau lagi gitu ya. Itu namanya pesimis. Coba gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi sampai berhasil. Itu yang benar ya. Yang ketiga, meniru karya orang lain, mencontek. Makanya ibu selalu ngelarang kamu boleh lihat buku, boleh searching di Google, tapi tidak boleh menyalin hasil karya teman kamu gitu ya. Kenapa? Karena orang yang mencontek atau menyalin hasil karya orang lain itu adalah hal yang bisa menghambat munculnya kreativitas dalam diri kita sendiri. Efeknya tuh buat diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Maka jadi nggak boleh. Yang keempat, tertutup dengan ide dan hal baru. Nggak mau dengar nasihat orang lain, tidak mau menerima saran dan pendapat dari orang lain, sehingga dia ya udah nyaman dengan keadaannya sendiri. Jadi kreatifnya itu nggak bakalan muncul. Yang terakhir, kurang bertanggung jawab. Dikasih tugas, jadi kerjakan. Nah, itu namanya dengan hal-hal seperti itu kelihatannya sepele, tapi efeknya adalah jiwa kreatif yang ada dalam diri kamu akan terhambat. Makanya mulai dari sekarang buruan dijauhin sifat-sifat yang seperti ini ya. Orang yang kreatif selalu melakukan inovasi. Inovasi adalah pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan terhadap produk yang sudah ada. Biasanya modifikasi gitu ya, dimodif. Tujuannya adalah membuat desain dan model yang menarik, kemudian menghasilkan barang yang berkualitas, memberi kepuasan, mempunyai ciri khas tersendiri, memiliki daya guna, dan menghasilkan produk dengan harga yang bersaing. Kalau sudah diperbarui kan harganya pasti lebih mahal daripada barang yang asli gitu ya. Nah, setelah kreativitas ada yang namanya kewirausahaan. Wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menangkap peluang, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat, serta menentukan keberhasilannya sendiri. Kalau yang kita tahu kan kewirausahaan itu pedagang gitu ya, orang yang jualan. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Seorang wirausahawan itu orang yang berwirausaha, itu orang yang punya kemampuan untuk menangkap peluang. Dia ngumpulin sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya tenaga kerja. Tujuannya buat apa? Ya untuk ngambil keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk ngambil tindakan yang tepat, dan dia juga bisa menentukan keberhasilannya sendiri. Ya, dia udah tahu kalau saya modal sekian, berhasilnya sekian gitu ya. Kalau saya modal sekian kurang, ya berarti nggak berhasil. Nah, itu salah satu ciri orang wirausaha gitu ya. Seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Selain itu, wirausahawan juga tidak bergantung pada orang lain, selalu berusaha sendiri semaksimal mungkin tanpa menunggu bantuan orang lain. Mandiri intinya gitu ya, karena tadi dia sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri jiwa wirausaha yang pertama punya kepribadian kuat dan percaya diri. Jadi yang paling pertama adalah harus punya rasa percaya diri. Yang kedua memiliki sikap mental wirausaha, tidak gampang menyerah, bekerja keras, ya. Yang ketiga memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Lihat di lingkungan kita tuh apa yang dibutuhkan. Kayak sekarang posisinya kan lagi COVID-19. Kalau kita jualan makanan mungkin tidak akan laku. Tapi kalau kita jualan masker, orang pasti akan membeli. Nah, itu artinya kita peka terhadap lingkungan. Apa nih yang sedang terjadi di lingkungan kita? Kemudian yang keempat, memiliki keterampilan wirausaha. Terampil produknya dimodifikasi. Kalau masker aja banyak yang jual.
Tapi kalau masker dengan model macam-macam, bisa misalkan bisa pasang foto wajah kita di masker, nah mungkin orang akan tertarik ya. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan mencari informasi update. Kemudian berani mengambil resiko tadi ya, nggak takut salah, nggak takut gagal, nggak takut kalah. Berjiwa kepemimpinan. Karena sekecil apapun usaha yang kita miliki, maka kita yang punya usahanya, kita bosnya gitu ya, kita pemimpinnya. Yang kedelapan, berorientasi pada masa depan. Jadi ngelihat peluang di masa depan. Nah, ini contoh orang-orang yang melakukan wirausaha. Ya, kelihatannya mungkin jualan gitu ya, tapi mereka mampu menciptakan lapangan kerja, menghambat krisis ekonomi di Indonesia, serta mereka juga mampu jadi bos untuk usaha mereka sendiri, ya, menciptakan keberhasilan mereka sendiri. Kamu bisa lihat di situ ada jualan pot keliling, gitu ya, ada kebab, kemudian ada coklat smile, ada kue, ada jualan cimol, produk kerajinan pun ada, ya. Nah, terakhir ini ada latihan soal yang harus dikerjakan seperti biasa, ada 5 soal. Jawabannya sudah ada semua, sudah dijelaskan semua tadi. Langsung dituliskan jawabannya di link Google Form, sekalian absen, tidak mengerjakan berarti dianggap tidak hadir. Maka harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ingat anak-anak Ibu kelas 7, kalian sudah semester 2, tugas dari Ibu dikerjakan supaya nanti naik kelas dapat nilai. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Jika belum paham, kamu bisa menanyakan Ibu via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.